أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai bab zikru talbisihi ala ahli lughati wal adab. Tipuan iblis terhadap ahli lughah, ahli bahasa Arab dan adab, sastra. Di bab ini beliau membuka bagaimana iblis menipu orang-orang yang menyibukkan diri belajar bahasa Arab sampai berdalam-dalam sehingga dia lupa bahwa bahasa Arab itu cuman alat. Pentingkah alat? Jelas penting sekali. Tapi bukan tujuan. Namanya juga alat. Gitu. Tapi sangat penting, betul. Nah, mereka mengira karena ditipu iblis, dikiranya ini tujuan. Jadi kalau sudah hafal seluruh wazan, seolah sudah tercapai cita-cita. Kalau hafal bagaimana bentuk masdar misalnya, seolah sudah selesai. Mereka lupa bahwa itu cuma alat. Yang dengan alat itu mestinya dipakai untuk mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Enggak ke situ. Ini beberapa pesantren terfitnah ini di sini. Ada yang hampir setiap hari, bukan hampir setiap hari, setiap hari itu yang dipelajari. Ya, sebulan lebih saya di sana, nggak ada antum seperti dengar azan ke masjid berjamaah, ini tidak. Pesantrennya itu nggak jauh dari situ ada masjid, masjidnya itu jamaahnya seperti orang-orang awam, maghrib, isya, subuh sedikit. Itu pun yang meramaikan orang-orang kampung situ. Ini nggak ada gerbang antara pesantren dengan perkampungan, jadi satu. Ya, bagaimana tidak ada amal? Karena mereka juga tidak paham kalau sholat berjamaah itu wajib. Hampir mayoritas saudara-saudara kita di negeri kita ini, di hampir seluruh pesantren menganggap bahwa sholat berjamaah tidak wajib. Entah mereka tahu hadis wa alaihim buyutahu, entah tahu atau tidak, atau sabda Nabi yang lain, man sami'an nida falam ya'ti fala salata lahu illa min udhrin. Barang siapa yang mendengar panggilan azan kemudian dia tidak datang, tidak mendatangi untuk salat berjamaah, fala salata lahu, maka tidak ada salat baginya. Walaupun dia salat dianggap tidak ada salat. Bukan tidak sah ya, tetap sah, tapi dia berdosa. Atau mungkin tidak diterima. Apakah mentang-mentang sholatnya sah pasti diterima? Tidak kan? Dulu pernah kita bahas bahwa ketika kita sholat 5 waktu, ketika kita puasa Ramadan, ketika kita bayar zakat, ada berapa tujuan? Masih ingat? Ada 2 tujuan. Yang pertama, menggugurkan kewajiban. Jadi harus gugur dulu kewajiban. Kalau tidak gugur, ulangi.
Dan kita semua harus tahu, oh ini sudah gugur kewajiban saya, sudah. Oh ini belum nih, belum gugur, ulangi. Sebagaimana Umar mengulangi sholat, karena beliau sadar sholat tadi belum gugur kewajiban, belum sah, tidak sah, karena belum mandi junub. Maka beliau mengulang sholatnya. Itu tujuan pertama, menggugurkan kewajiban. Tujuan kedua, pahala. Untuk tujuan kedua ini nggak ada yang tahu. Hatta Nabi SAW, hatta para Nabi, para Rasul alaihi wassalatu wassalam, mereka tidak tahu apakah sholatnya tadi diterima atau tidak, puasanya tadi diterima atau tidak, dapat pahala atau tidak, nggak ada yang tahu. Nah, disinilah wajib bagi kita untuk memohon supaya amal kita diterima oleh Allah, karena nggak ada yang tahu. Ya. Nah, mereka yang terfitnah ini seolah menjadikan lugoh itu tujuan, padahal cuman sekedar alat, walaupun jelas penting. Qala al-musannifu rahimahullah, qad labbasa ala jumhurihim, iblis telah menipu umumnya mereka yang menyibukkan diri belajar lughah, sampai dia tidak tahu dan tidak peduli di mana Allah berada, dengan apa Allah menciptakan Adam, apa yang Allah lakukan di sepertiga malam yang akhir, ya, bagaimana sifat surga, bagaimana sifat neraka. Bolehkah beras sekilo ditukar dengan beras 1,5 kilo? Mereka tidak tahu dan tidak mau tahu, seolah itu nggak penting, dan itu terjadi. Okay. Kalau berbicara tentang lughah luar biasa, ya, sangat luar biasa. Tapi sangat disayangkan dalam masalah akidah nggak tahu apa-apa, masalah fikih, halal haram, sunnah bid'ah nggak tahu apa-apa. Fashaghalahum bi'ulumin nahwi wal lughah. Iblis membuat mereka sibuk hanya dengan ilmu nahwu dan ilmu lughah. Itu saja. Anil muhimmatil lazimati allati hiya fardu ain, sehingga mereka lupa dengan sesuatu yang penting dan itu fardu ain. Rukuk seperti apa, sujud seperti apa, ini kan fardu ain, dan wajib bagi kita. Rukuk kita, sujud kita, i'tidal kita harus sama dengan Nabi SAW. Karena Nabi telah wajibkan kepada kita semua, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian persis seperti caraku salat. Maka ketika salat kita beda dari cara salat Nabi, terancam dosa, bisa tidak sah. Untuk hal-hal tertentu, misalnya Nabi baca Al-Fatihah ketika berdiri, kok kita nggak baca, ini tidak sah. Nabi menunjuk dengan jari telunjuk ketika tasyahud, kita nggak nunjuk, maka sah tapi berdosa. Nabi menempelkan telapak kaki kiri dan kanan ketika sujud, kok kita tidak tempelkan? Sah sholat kita tapi berdosa. Ya. Nabi meluruskan punggung ketika rukuk, sampai dikatakan seandainya ada bejana berisi air diletakkan di punggung Nabi, maka tidak akan
tumpah. Berarti tidak begini, tidak begini. Kalau begini tentu tumpah, begini tentu tumpah. Berarti apa? Lurus. Nah, untuk lurus maka telapak tangan kita berpegangan di dengkul dan sikut jangan ditekuk. Itu agar lurus. Ketika itu kita lakukan, telapak tangan kita memegang dengkul dan direnggangkan, bukan dirapatkan. Sikut kita luruskan, kaki juga lurus, tidak nekuk. Kok punggungnya tidak rata, tidak lurus, ya, tapi agak ke atas, berarti cacat, berarti tidak normal. Bukan salah kita tentunya, ya kan? Dan begitu seterusnya. Ya. Ini tidak dipelajari, sibuk, ya, dengan wazan misalnya, dengan sigot misalnya. Ini sigotnya apa, wazannya, tentu ini ilmu yang besar. Tapi kalau sampai melupakan ilmu yang lebih besar, akidah, manhaj, fikih, ibadah, tentu rugi sekali. Dan itu bagian dari tipuan iblis, menipu sebagian kaum muslimin yang menyibukkan diri dengan ilmu seperti itu. Inilah iblis, tidak ada celah yang tidak dimasuki. Semua celah dimasuki oleh iblis. Sampai kepada dakwah, sampai kepada bangun masjid, sampai kepada bangun pesantren, sampai kepada mendirikan yayasan-yayasan Islam yang niat awal adalah cari pahala. Iblis nggak mau diam, terus digoda. Yang tadinya berniat supaya anak-anak miskin bisa sekolah, yang tadinya berniat supaya kaum muslimin faham manhaj, akhirnya di tengah jalan berbeda, ya, digoda oleh iblis. Dan begitu seterusnya, ya. Pokoknya jangan kita merasa aman selagi masih hidup. Sudah masuk surga baru aman. Selagi masih hidup di dunia belum aman. Dan jangan pernah merasa aman selevel apapun kita, ya. Selevel Imam Syafi'i, selevel Imam Bukhari, bolehkah merasa aman? Tidak boleh. Justru para a'immah kita, para sahabat, mereka paling takut, paling tidak merasa aman. Ibnu Abi Mulaikah mengatakan, aku bertemu dengan 70 sahabat di masjid ini, maksudnya Masjid Nabawi. Dan aku melihat mereka semuanya merasa khawatir, merasa ya, sekali bersahabat yang dijamin ampun, dijamin ridha, dijamin surga. Mereka tidak merasa aman. Bagaimana kita? Ya. Inilah iblis. Kamithli ma'rifati ma yulzimuhum irfanuhu minal ibadat. Seperti mengetahui bagaimana yang wajib dari ibadah-ibadah. Seperti tadi, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, harus tahu. Sadaqallahul azim, di akhir bacaan Al-Quran, sunnah apa bid'ah, harus kita tahu. Kalau ada contoh dari Rasul dan para sahabat, berarti sunnah. Kalau tidak ada contoh, berarti bid'ah. Ya. Ucap sunnah apa bid'ah, harus tahu. Termasuk barakallahu fiik wa fiik barakallah. Apakah ini sunnah? Assalamualaikum dijawab waalaikumsalam, atau alhamdulillah didoakan dengan yarhamukallah, ya.
Ternyata tidak. Nah, dari mana kita bisa tahu? Tentu dengan mempelajari mana yang sunnah, mana yang min adabin nufus wa salahil qulub. Mereka lupa bahwa ada yang jauh lebih penting dari itu, seperti adabun nufus, bagaimana akhlak kita, bagaimana membersihkan hati kita, bagaimana wa bima huwa afdalu min ulumi tafsir wal hadits wal fiqh, bagaimana ilmu tafsir, bagaimana ilmu hadis, bagaimana ilmu fikih. Mestinya ke situ, bukan berhenti di bahasa. Apalagi kalau antum saksikan di beberapa tempat di mana si fulan ini mengajar bahasa Arab misalnya, ya udah dia fokus ke situ. Dia nggak tahu apa-apa tentang fikih, tentang akidah, tentang manhaj. Tentu ini merugikan sekali. Wa adhabuz zamana kullahu fi ulumin la turadu li nafsiha bal li ghairiha. Sehingga mereka menghabiskan waktu, habis waktunya untuk sesuatu yang tidak dibutuhkan oleh dirinya dan oleh orang lain. Kenapa? Karena yang lebih dibutuhkan oleh seorang muslim itu akidah, manhaj, bagaimana fikih ibadah, itu jelas lebih dibutuhkan daripada berdaham-daham. Ya. Fa innal insana idza fahimal kalimah fayambagi an yataraqqa ila al-'amali biha. Karena ketika seseorang memahami satu kalimat, maksud kalimat ini satu dalil, satu perintah, satu sunnah, maka fayambagi an yataraqqa ila al-'amali biha, harus diteruskan dengan apa? Dengan amal. Ilmu agama ini tidak seperti ilmu fisika, biologi, kedokteran, komputer. Artinya cukup dengan berilmu saja, ya. Dia tidak mengamalkan, nggak masalah, ya. Dia tahu persis tentang pesawat, Habibie misalnya, tapi dia tidak pernah menerbangkan pesawat itu. Tercelaka? Tidak. Tidak tercelaka. Ilmu dunia seperti itu. Yang menerbangkan orang lain, pilot, ilmunya jauh lebih rendah dari beliau. Beliau tahu tentang mesin pesawat. Kalau begini nanti begini, kalau begini nanti bahaya, begini dia tahu. Tapi menerbangkan pesawat, pilot nggak bisa. Tercelakah beliau? Tidak. Tidak. Itulah ilmu dunia. Ya. Dia tahu tentang jantung, dia tahu tentang ginjal, dia tahu tentang ini dan itu, tapi dia tidak praktek kedokteran misalnya. Tercelakah? Ya tidak. Itulah ilmu dunia. Akhirat tidak seperti itu. Ketika kita belajar, maka yang harus pertama ada pada diri kita, niatnya adalah pertama, menghilangkan kebodohan. Jangan sampai kita jahil. Jangan sampai kita tidak tahu apa-apa tentang Allah. Di mana Allah berada, kita tidak tahu apa-apa. Apa yang disukai oleh Allah, apa yang dibenci oleh Allah, kita tidak tahu apa-apa. Jangan sampai. Menghilangkan kejahilan. Yang kedua, setelah kita berilmu, lalu harus ada niat apa? Mengamalkan. Mengamalkan. Oleh siapa? Oleh diri kita. Jadi setelah kita mendapatkan ilmu, bagaimana kita mengamalkan ilmu itu?
untuk diri kita. Ini yang pertama. Selanjutnya, anak istri kita, yang wajib-wajib dan yang haram-haram. Anak istri kita. Setelah itu baru mungkin teman, mungkin tetangga, mungkin jamaah. Maka jangan ajarkan kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita, ketika pesantren, ketika cari ilmu agama, lalu tujuannya harus menjadi ustadz, ulama, dai. Jangan. Tanamkan di diri anak-anak kita, cucu-cucu kita, pertama tadi menghilangkan kejahilan, agar kita tidak jahil, agar kita tahu mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang syirik, mana yang tauhid, mana yang hak, mana yang batil. Itu yang pertama. Selanjutnya untuk diamalkan. Selebihnya nanti untuk anak istri dan seterusnya. Adapun jadi ustaz, jadi dai, jadi mubalik, jadi ulama, serahkan kepada Allah. Serahkan kepada Allah. Berapa banyak pendahulu kita yang berilmu, hafal Al-Quran, hafal ribuan hadis, tapi tidak tampil di depan masyarakat. Gak masalah. Gak masalah. Ya. Menurut antum, para sahabat yang berdakwah, para sahabat yang berfatwa, banyak apa sedikit? Sedikit. Sangat sedikit. Sedikit sekali. Tidak semua sahabat tampil. Tidak seperti anggapan satu firqah yang ada hari ini banyak di negeri kita ini, yang mereka beranggapan bahwa semuanya harus berdakwah. Yang tahu, yang nggak tahu, yang berilmu, yang nggak berilmu, bahkan yang baru saja taubat dari kemaksiatan, 3 bulan yang lalu masih jadi artis, masih jadi pelawak, masih jadi penyanyi, sekarang disuruh dakwah. Ini kerusakan yang luar biasa. Ya. Fataral insana minhum la yakadu ya'rifu min adabis syari'ati illa al-qalil. Maka engkau lihat sebagian dari manusia itu hampir-hampir mereka tidak tahu tentang syariat, kecuali sedikit sekali. Kecuali sedikit sekali. Bahkan di antara mereka ini pelajar. Bahkan di antara mereka ini bergelar, dan itu gelar agama. Ya, hari ini sudah menyangkut subhat ya. Tapi membedakan mana yang sunnah, mana yang bid'ah, dia tidak sanggup. Dia tidak sanggup membedakan antara puasa Senin Kamis, puasa Daud, puasa 6 hari di bulan Syawal, dengan puasa nisfu Sya'ban misalnya. Dia tidak bisa membedakan antara sholat duha, sholat tahajud dengan sholat rogo'i. Dia tidak bisa membedakan. Inilah subhat. Wala yaltafitu ila tazkiyati nafsihi, dan dia tidak peduli terhadap tazkiyatun nufus. Harusnya kita peduli ya. Kalau saya mendengarkan Al-Quran, mendengarkan ayat-ayat tentang neraka, tentang azab kubur, tentang akhirat, lalu hati kita biasa-biasa saja, tidak tersentuh. Ini dia musibah ya, musibah. Dan lebih musibah lagi, tidak tersentuh dan dia menampakkan diri kepada manusia bahwa dia tersentuh. Ini lebih buruk lagi ya. Memamerkan kehusuan di hadapan manusia,
memamerkan tangisan di hadapan manusia jamaah. Ini lebih buruk lagi. Karena para imam dulu tidak memamerkan itu. Menangis ya. Jangankan orang lain, istrinya tidak tahu ya. Istrinya tidak tahu, yang paling dekat tidak tahu. Itulah imam-imam kita dulu. Wa ma'a hadza fa fihim kibrun 'adzim. Bersamaan dengan ini, pada diri mereka ada satu merasa sesuatu yang besar, 'adzim. Qad khayyala lahum iblis, karena telah tertipu oleh iblis, dikhayalkan oleh iblis, annakum min ulama'il Islam, engkau ini bagian dari ulama Islam. Dihayalkan oleh iblis seperti itu. Kenapa? Li'anna nahwa wal lughah min ulumil Islam. Karena ilmu nahwu, ilmu lughah ini bagian dari ilmu Islam. Anda mempelajari berdalam-dalam sampai hal-hal yang paling kecil, sepele dia tahu, maka Anda adalah ulama Islam. Sementara dia tidak tahu atau tidak mau tahu, turun sujud itu dengkul dulu apa tangan dulu ya. Sedekap itu di bawah pusar apa di dada. Dia tidak tahu atau tidak mau tahu ya. Sekali ke Mekah itu umroh sekali apa boleh berkali-kali, dia tidak tahu atau tidak mau tahu. Karena ketika dikatakan ini bid'ah, mereka tidak terima. Termasuk tidak tahu melempar jumrah tanggal 11, 12, 13 setelah duhur apa sebelum duhur ya. Ini kan syariat yang harusnya ditahu, mereka tidak tahu. Dan itu dia, ketika mereka tidak tahu dan mereka tidak berani menyalahkan salah satunya, maka mereka mengatakan ini boleh, itu boleh, ini boleh, itu boleh, ini boleh, itu boleh. Terus ulama kan banyak, pendapatnya macam-macam dan seterusnya. Padahal jelas Rasul dan para sahabat belum pernah melempar jumrah tanggal 11, 12, 13 sebelum sholat zuhur. Mereka semua melempar jumrah setelah zawal, setelah duhur. Dan riwayat mengatakan jangan sholat duhur, tidak usah sholat duhur, nanti di jamak takhir, di asar. Ini semua kan dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat, dan wajib kita ikuti. Kenapa? Khudu anni manasikakum, ambillah manasik haji kalian, umrah kalian dariku. Kalau sholat tadi, sholatlah kalian persis seperti cara sholatku. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Kalau ini, ambillah manasik haji kalian dariku. Sama persis, sama persis. Maka ketika beliau melakukan sesuatu dalam haji, dalam umrah, wajib. Dan kewajiban ini bisa menyebabkan dosa saja, bisa menyebabkan tidak sah. Misalnya tidak mengikuti Nabi tanggal 9, sama sekali tidak mendatangi Arafah, ya tidak sah. Al-Hajju Arafah ya. Kecuali tanggal 10 boleh dari pagi, hanya jumrah Aqabah, satu jumrah saja, bahkan sampai malam ya. Tanggal 10 kan luar biasa, ini yang paling berat. 5 hal harus selesai di satu hari tanggal 10 itu. Apa ini semua? Tentu ilmu. Mana mungkin kita bisa tahu tanpa belajar. Maka terus belajar, dan belajarnya mengikuti sunnah Nabi SAW.
Wa biha yu'rafu makna al-Quran al-aziz. Dengan ilmu nahwu, ilmu lugah bahasa Arab ini, akhirnya diketahui makna maksud dari Al-Quran Al-Aziz. Betul sekali, betul sekali. Maka beliau mengatakan, inna hadza la yunkaru, ini tidak diingkari. Betul, betul sekali. Dan tidak mungkin orang bisa memahami Al-Quran dan Sunnah tanpa bahasa Arab. Tidak mungkin. Walakinna ma'rifata ma yulzimu minan nahwi li islahil lisan. Tetapi mengetahui ilmu nahwu itu untuk apa? Untuk membaguskan lisan bahasa. Ya. Bukan nggak tahu maksudnya gitu. Artinya begini, antum kira orang-orang Arab itu ketika ngobrol pakai nahwu nggak? Tidak pakai, tidak pakai ya. Akhirnya iya pau ya, makanya kebanyakan kan dimatikan kan. Ilal madrasati, nggak ilal madrasati tapi ilal madrasah gitu ya. Tapi tahu, faham ya. Apalagi hari ini kan luar biasa rusaknya ya kan. Saudara-saudara kita, ikhwan-ikhwan kita, para pelajar kita yang belajar bahasa Arab dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan kuliah, begitu sampai ke Arab, mereka ngomong Arab nggak tahu ngomong apa gitu. Padahal ngomong bahasa Arab. Dan si para pelajar ini belajar bahasa Arab dari TK sampai kuliah. Dia tahu nahwu sorab, tahu lah ya. Ngobrol bahasa Arab yang benar tahu dengan dosennya, dengan guru. Begitu sampai ke Arab, orang Arab pada ngobrol, bengong, ngomong apa? Kan? Kenapa? Kenapa? Itulah yang terkenal dengan amiyah, bahasa amiyah. Ya, bukan cuma nahwu sorofnya saja yang nggak dipakai, tapi kata-katanya, Suwaya juga. Dari mana coba? Di kamus Suwaya ya. Haywa coba. Dari mana coba? Mana ada di kamus Al-Quran, hadis, kata-kata haywa? Adanya kan? Naam ya. Naam jadi haywa, ini kan jauh sekali. Itu kira-kira ya. Maka beberapa pujian para asatidzah kita terhadap murid-murid Syekh Albani dan juga murid-murid Syekh bin Baz yang datang ke Indonesia ini memberikan muhadarahnya, tidak ada satupun yang amiyah ya. Ini dipuji oleh para tulab, alhamdulillah. Nggak ada keluar dari mulut beliau ini yang amiyah, nggak ada. Haywa misalnya, nggak ada. Padahal mereka tentu tahu ya kayak bahasa kita, dialog sehari-hari kan nggak ada di kamus ya. Apa misalnya curhat gitu kan nggak ada di kamus ya, lebay gitu kan nggak ada. Nah, kira-kira begitulah. Cuman kalau di sana sudah dari dulu. Kita kan baru-baru ini ya ada bahasa-bahasa seperti itu yang nggak ada di kamus tadi, yang rusak bahasa Indonesia kan, menjadi rusak. Mereka ngobrol ya, yang tahu bahasa Arab dengan baik dan benar, yang tahu bahasa Indonesia dengan baik dan benar, nggak paham ngobrol apa, dirusak. Nah, bahasa Arab luar biasa kerusakan. Bahkan amiyah Saudi dengan amiyah Mesir beda, dengan amiyah Yaman beda, gitu ya. Tafsiril Quran wal hadis, amrun yang dekat, yang otomatis lah.
Nggak mungkin tidak. Ya. Orang Arab mengatakan sesuatu yang pasti terjadi itu dengan istilah qarib. Dekat kita itu masih jauh apa dekat? Dekat. Kenapa? Karena pasti terjadi. Beda dengan mau nikah, mau mantu, mau nimang cucu nanti, ini jauh. Ini jauh. Padahal apa istilahnya sudah ditentukan hari-harinya, undangan sudah disebar. Tinggal 2 minggu lagi, tetap dikatakan jauh. Kenapa? Belum tentu terjadi. Bisa gagal, bisa mati duluan, bisa kecelakaan dan seterusnya. Berbagai macam kemungkinan ada. Adapun mati, hari kiamat, alam kubur, surga, neraka, pasti nggak mungkin nggak mungkin gagal. Nggak mungkin Allah mengeluarkan kebijakan lain, nggak jadi. Surga neraka nggak jadi ada, nggak mungkin. Adapun nikah nggak jadi, ngunduh mantu nggak jadi, nimang cucu nggak jadi, ini banyak sekali. Maka dikatakan sesuatu yang pasti terjadi itu qarib. Wa infaquz zamani fi tahsili hadzal fadil wa laysa bi muhimmin ma'a tarkil muhim ghalat. Menyibukkan diri dengan sesuatu yang tidak penting, yang tidak utama, sementara justru meninggalkan hal yang utama, ini jelas sebuah kekeliruan. Kalau kita dihadapkan dengan urusan dunia, saat kita tinggalkan urusan yang miliaran, malah sibuk dengan urusan receh, tentu bodoh. Kita dikatakan bodoh, ya kan? Urusan miliaran kita tinggalkan, malah sibuk dengan urusan-urusan receh, ya kan? Tentu orang ini orang bodoh. Begitulah dalam hal agama. Jangan sampai kita menjadi bodoh. Ya. Baca Al-Quran, khusyuk, ya. Bahkan sambil menangis, lalu nggak peduli di masjid sudah qomat. Inilah dia tertipu. Dan iblis mau nipu kita seperti itu. Ya. Dibikin khusyuk, dibikin nikmat, agar tidak ikut sholat berjamaah. Kalau dia berilmu, tinggalkan. Baca Al-Quran, tinggalkan. Ya. Ngobrol penting, tinggalkan. Ini sholat berjamaah, sudah qomat, sudah mau dimulai, tinggalkan. Ya. Pelajaran, tinggalkan. Kan bisa nanti, bisa disambung lagi. Ya, rapat apalagi. Kecuali tidak bisa ditunda. Kecuali tidak bisa disambung nanti. Apa misalnya? Hal darurat, banjir misalnya, kebakaran misalnya, mematikan kebakaran, menolong orang berdarah-darah, tentu tidak bisa ditunda. Ini darurat, maka ya sudah. Walaupun belum sholat duhur, udah deket-deket asar, nggak masalah. Ya, jamak takhir ke asar, bahkan asar ke maghrib, nggak masalah. Para sahabat pernah sholat asar, maghrib sudah masuk waktu maghrib. Rasul dan para sahabat berjamaah sholat subuh, padahal matahari sudah tinggi. Kenapa? Darurat. Ya. Wa itharuhu ala ma huwa anfa'u wa a'la rabbatan kal fikhi wal hadith buban. Memilih hal tersebut, bahasa, nahwu, sharaf, lugha, daripada sesuatu yang jauh lebih bermanfaat dan lebih tinggi martabatnya, seperti fikih, hadis. Berarti dia tertipu, seperti yang recehan tadi. Ya.
agar kita tidak tertipu, maka harus dengan ilmu, semuanya dengan ilmu. Walau ittasa'al umru lima'rifatil kull kana hasanan. Kalau waktu itu panjang, waktu itu banyak, lalu bisa mengetahui semuanya, tentu ini bagus sekali. Ya. Walakinnal umra qasir, tapi umur kita kan pendek. Kita paling cuman sampai 60, 70, sebagian kita sampai 50, 40. Enggak panjang kan umur kita, waktu kita. Maka al-aham fal-aham. Mana yang lebih penting, mana yang lebih penting. Yeah. Kalau umat-umat terdahulu kan sampai 500-600 tahun Nabi Musa dan umatnya, sampai 1000-an tahun Nabi Adam, Nabi Nuh. Ya. Yeah. Maka ketika Adam ditampakkan umur masing-masing anak cucu beliau, itu ada yang 60, beliau mengatakan betapa pendeknya, karena beliau umurnya kan panjang. Ya. Bahkan ada riwayat seorang wanita yang anaknya ini masih remaja ukuran hari itu, ya, umurnya hampir 200 tahun, ya, 200 tahun remaja, ya. Ketika dia menangis, dia dihibur oleh seorang nabi, kalau tidak salah Nabi Musa. Lalu jangan bersedih, nanti umat terakhir yang dimaksud umat Muhammad SAW, nggak ada yang umur segitu mati, ya, nggak ada. 100 tahun saja jarang sekali, umurnya antara 60 sampai 70. Umat Muhammad SAW, kata beliau, umatku umurnya rata-rata antara 60 sampai 70. Ya. Antum bisa buktikan kebenaran sabda Nabi ini, ya, terutama supir-supir ambulan, ya, kan suka nanya umurnya berapa. Itu kalau nggak 64, 66, kalau nggak 61, kalau nggak 67, ya, jarang. Ya. Lalu dia kaget, orang umurnya cuma 60, si ibu ini. Mungkin si ibu ini umur 500 atau 600, ya. Kalau begitu pasti mereka nggak ada yang cinta dunia, nggak ada yang maruk dunia, rakus dunia. Pasti mereka akan pakai untuk sholat, ibadah, baca Al-Quran. Nggak tahu dia, ya. Lebih tahuan kita, ya, ketawa antum kan? Karena mereka lihat 60 tahun ngapain, ya, rakus terhadap dunia, serakah terhadap dunia, ngapain cuma 60 tahun, ya. Sama kayak kita, kemudian kita tahu bahwa si fulan ini umurnya cuman 20 tahun misalnya, 15 tahun misalnya, ya sudah, pakai saja untuk ibadah. Ya ngapain kaya-kaya ini itu umurnya cuman sampai 15 tahun misalnya, ya kan? Nah ini 60 tahun bagi si ibu ini singkat sekali. Ngapain umur cuma 60 tahun dihabiskan untuk dunia? Ya sudah, pakai saja untuk ibadah, ya. Ternyata luar biasa rakusnya manusia hari ini. Ya, silakan azan dulu. Sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.